Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Periksa. Besok kita harus mencari tahu identitasnya. Teriak sang tetua dengan marah kepada beberapa tetua lainnya yang datang ke tempat terbuka itu. Ya, sahut mereka, lalu mulai menyelidiki identitas asli Lintian. Tetua kedua mendekati sang tetua dan berkata, "Lihat, bahkan kita yang sebanyak ini tidak bisa menjebaknya dalam ruang ilusi, dan dia bisa melukai begitu banyak orang." Sang tetua pun bertanya, "Apa maksudmu?" "Kekuatannya pasti sudah mencapai tingkat ilahi," jawab tetua kedua dengan nada serius. Sang tetua mengerutkan kening, "Aku sudah memerintahkan kalian untuk menyelidiki." Saat itu, semua orang yang berada di tingkat setengah langkah dewa akan diperiksa satu persatu. Kuil api ini sangat besar. Dia bisa bersembunyi di mana saja, dan dengan kemampuannya, para setengah dewa pun bukan tandingannya, ujar tetua kedua dengan nada khawatir. "Lalu, apa rencanamu? Bukankah dia bilang akan memberitahu alamat baru untuk jual beli barang?" Tetua kedua menatap sang tetua, yang lalu bertanya ragu, "Maksudmu, dia akan mengumumkannya secara terbuka? Tempat lain tak bisa menggunakan Facebook. Jadi kalau dia muncul, identitasnya akan ketahuan," jawab tetua kedua. Sang tetua pun mengangguk, "Kalau begitu, kita tunggu saja sampai besok malam dan lihat alamat apa yang dia umumkan." "Baik." Tetua kedua pun mundur dan pergi. Dalam hatinya, sang tetua menggerutu, "Jangan sampai aku tahu siapa kau sebenarnya, atau akan kubunuh kau." Namun berita tentang Lintian sudah menyebar ke berbagai wilayah, membuat beberapa kekuatan lain mengirim orang untuk menyelidiki apa yang terjadi dengan pil tersebut. Sementara itu, Lintian sedang menatap formasi yang belum sepenuhnya selesai dan bergumam, "Masih kurang sedikit. Sepertinya aku harus mencari beberapa material." Karena pasar gelap tidak terlalu memungkinkan, Lintian memanggil Longgui dan memberinya daftar material, serta semua batu dewa yang diperolehnya akhir-akhir ini. "Bantu aku beli semua ini dari para murid," katanya. Namun Longgui khawatir, "Kakak, sekarang semua orang membicarakan bahwa para tetua ingin menangkapmu, bukankah itu berbahaya?" "Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka hanya ribut-ribut saja," jawab Lintian dengan senyum. Longgui berkata, "Kalau begitu, jangan pergi ke pasar gelap lagi, nanti mereka akan menangkapmu. Tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Yang penting kau segera dapatkan materialnya." "Baik, kakak." Longgui pun segera pergi. Dengan batu-batu dewa di tangan, ia dengan mudah menukar banyak material dan memberikannya satu persatu kepada Lintian. Lintian pun mulai menyempurnakan formasinya. Hingga malam tiba keesokan harinya, Lintian meminta Longgui untuk menjauh dari hutan jika tidak ada hal penting. Meskipun Longgui tidak tahu apa yang akan dilakukan Lintian, dia tetap menurut. Kemudian Lintian menyamar dengan bayangan ilusi dan dengan senyuman aneh, dia menuju aula yang sepi. Saat ini, aula itu dipenuhi orang, karena semua ingin tahu di mana Lintian akan menjual pilnya. Para tetua juga sudah bersiap dengan Facebook mereka. Namun Lintian tidak langsung mengumumkan, melainkan menunggu hingga orang semakin banyak dan mulai tidak sabar. Saat itulah Lintian bertindak. Ia melemparkan banyak bola kertas dari tubuhnya yang langsung menghilang dalam sekejap. Orang-orang pun penasaran dengan isi bola kertas itu. Setelah dibuka secara terbuka, ternyata tertulis sebuah alamat, hutan celah, nama yang diberikan kuil api pada daerah penuh celah besar. Para tetua yang melihat alamat itu langsung bergegas keluar. Di luar, sang tetua berkata pada semua orang, "Ayo." Orang-orang pun mulai bergerak satu persatu. Tak lama kemudian, semua sudah berada di luar hutan celah. Para tetua berada di depan, murid-murid mengikuti di belakang, sebagian besar hanya ingin melihat apakah pertukaran barang benar-benar terjadi. Namun mereka tahu betapa berbahayanya hutan celah, sehingga semuanya saling pandang dan tak berani maju sembarangan. Sang tetua menatap hutan itu dan berseru, "Orang di dalam, keluarlah." Namun suara dari dalam hutan terdengar, suara Lintian yang sudah disamarkan, "Kalau berani, masuklah." "Kau pikir aku takut masuk, bocah?" Sang tetua membalas dengan senyum. "Kalau begitu, silakan. Hei, kura-kura kecil, keluarlah." Sang tetua tampak ragu dan tidak berani masuk begitu saja. Lintian mengejek, "Aku takut kau kabur, jadi aku tidak keluar." "Takut aku kabur?"
Lucu sekali. Mana mungkin aku kabur? Sang tetua berusaha bersikap tenang. Lin Tian tak peduli dan berkata pada orang-orang, siapapun yang mau pil, masukkan material ke dalam lubang pohon besar yang ada tulisannya. Aku akan mengirimkan pil untuknya. Tulisan besar? Semua orang mulai mencari lubang pohon besar, hingga seseorang menunjuk, lihat sini. Ada lubang pohon. Semua pun melihat ke sana, ada tulisan besar berisi daftar material di pohon tersebut. Tetua besar menatap kerumunan, siapa yang berani menukar? Semua langsung ketakutan. Lin Tian di dalam hutan tertawa dan berkata, mau menghalangi semua orang untuk berkembang? Bocah. Aku tak peduli siapa kau. Kalau kutangkap, habis kau, ancam sang tetua. Lin Tian tertawa, pil setengah dewa sangat berharga. Kalau kalian tak butuh, aku bisa berikan ke kekuatan lain. Nanti mereka jadi kuat di wilayah laut, dan kuil kalian jadi yang terlemah. Wajah sang tetua langsung muram. Niat awalnya memang ingin merebut formula dari Lin Tian. Tapi jika Lin Tian justru memperkuat kekuatan lain, habislah mereka. Lin Tian menambahkan, bukankah bodoh kalau kalian tak menarikku ke pihak kalian, malah ingin menjatuhkanku? Mulai hari ini, kuil api hanya bisa dimasuki, tidak bisa keluar. Oh, jadi kau ingin semua orang terkurung selamanya di kuil ini? Tanya sang tetua. Lin Tian tertawa, dan tetua itu mendengus, kalau kutangkap kau, baru kubiarkan keluar. Menangkapku? Aku rasa, itu tak akan terjadi dalam waktu dekat, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tetua itu pun berkata, percaya atau tidak, aku akan masuk sekarang juga. Silakan, aku menunggu, sahut Lin Tian dengan santai. Sang tetua menggertakkan gigi, lalu memerintahkan para tetua lainnya, ikut aku masuk. Tapi para tetua itu ragu. Beberapa dari mereka adalah tetua tamu yang tak mau mempertaruhkan nyawa. Salah satu dari mereka berkata, tetua, di dalam penuh celah. Bukankah kita bunuh diri namanya? Apa? Kalian takut mati? Tetua besar jadi marah. Tetua kedua lalu berkata, tetua besar, sebenarnya kita bisa mencari tahu siapa dia dengan cara lain. Cara apa? Tanya sang tetua penasaran, yang lain juga ingin tahu. Karena dia setengah dewa, maka kita bawa semua data para setengah dewa di kuil api, lalu kumpulkan mereka. Yang tidak hadir, pasti dia yang bersembunyi, jelas tetua kedua. Benar juga, kata tetua besar setuju. Tapi Lin Tian dalam gelap hanya tertawa, kalau kalian tahu aku siapa, lalu kenapa? Tetap saja tak berani masuk, kan? Para tetua itu pun terdiam, karena Lin Tian benar. Orang-orang mulai membicarakannya, dan seseorang menyarankan, Penatua, bagaimana kalau biarkan saja dia terus berdagang di sini? Toh kita tidak rugi apa-apa. Itu benar. Bahkan bisa meningkatkan kekuatan kita juga, beberapa murid pun setuju. Penatua, biarkan kami meningkatkan kekuatan kami. Saat itu, wajah penatua terlihat suram, merasa direndahkan. Penatua kedua menguap dan berkata, Penatua, sepertinya kita hanya bisa membiarkannya. Membiarkan? Begitu saja membiarkan dia pergi? Penatua utama sangat marah, sementara penatua kedua menghela napas, apalagi yang bisa kita lakukan? Penatua utama menatap tajam ke arah hutan dengan mata dingin dan berkata, bakar hutan itu. Jangan biarkan dia punya tempat untuk bersembunyi. Semua orang terkejut, dan penatua kedua pun berkata dengan serius, apa benar ingin melakukan ini? Ya, bakar hutan itu. Biar kulihat di mana dia bisa bersembunyi. Penatua itu marah, dan penatua kedua tak punya pilihan selain memerintahkan. Semua penatua, dengarkan. Bakar hutan itu. Para penatua adalah setengah dewa yang luar biasa kuat. Membakar hutan adalah hal yang mudah bagi mereka. Setelah mendengar perintah itu, mereka langsung melemparkan sihir api ke dalam hutan di pegunungan. Hutan pun berubah menjadi lautan api. Namun, ada satu area yang tidak tersentuh oleh api. Saat orang-orang melihat area itu memancarkan cahaya putih yang melindungi dari api, mereka pun penasaran satu persatu. Ada formasi sihir di sana? Beberapa orang terkejut, dan penatua kedua berkata serius kepada penatua utama, Penatua, lihat itu. Penatua melihat formasi itu mampu menahan semua serangan dan berkata dengan dingin, ternyata ada formasi sihir di dalamnya. Lin Tian tidak menyangka formasi itu akan begitu mencolok, namun dia tidak peduli. Dalam hati ia tersenyum dan berkata, kalau kalian sudah tahu ada formasi, maka kalian juga harus tahu kalian tak bisa menyentuhku. Aku beri kau kesempatan untuk menyerah, anak muda, atau kami akan hancurkan formasi ini dan menghabisimu. Menghancurkan formasi?
Silakan coba. Lin Tian tahu formasi ini dibuat khusus olehnya. Bahkan dewa sejati pun akan kesulitan menembusnya, apalagi hanya setengah dewa. Ketika Penatua memerintahkan untuk menyerang formasi itu, semua serangan tidak menimbulkan efek apapun. Semua orang terpana, dan para murid mulai bergumam, formasi ini kuat sekali. Sama sekali tidak bisa ditembus. Awalnya mereka pikir itu hanya hutan biasa, tak menyangka ada formasi sekuat ini. Penatua utama pun menoleh ke penatua kedua dengan marah, "Kau tahu ini sebelumnya?" Penatua kedua menggeleng, belum pernah dengar. Wajah penatua utama makin gelap. Sementara Lin Tian tersenyum dari dalam formasi dan berkata, "Kenapa? Sudah mau menyerah?" "Menyerah? Mimpi saja." Penatua itu mendengus marah, dan Lin Tian menghela napas, "Sepertinya aku harus mulai menjual pil setengah dewa ini keluar saja. Aku sudah bilang bahwa pintu keluar kuil api sudah kututup. Sekarang semua orang hanya bisa masuk, tidak bisa keluar." Penatua itu berteriak. Lin Tian tertawa, "Tidak perlu takut. Kuil api itu hanya formasi ruang. Aku bisa keluar masuk sesukaku." "Omong kosong. Formasi ruang kuil api, bahkan dewa sejati pun tidak bisa keluar masuk semaunya." Penatua itu marah besar. Lin Tian menyeringai, "Oh ya? Kita lihat saja besok, apakah kalian dengar kabar tentang pil setengah dewa dijual di luar kuil api?" "Ngomong kosong." Penatua itu tidak percaya, tapi Lin Tian tak menghiraukannya. Ia langsung melesat ke dalam formasi kuil api dan menghilang. Para penatua hanya merasakan ada sesuatu yang melewati formasi ruang, tapi mereka tak tahu apa, jadi mereka pun menatap ke langit dengan rasa penasaran. "Penatua, kau merasakan itu? Ada sesuatu bergerak di formasi ruang kuil api." Penatua kedua berkata serius, dan penatua utama langsung memerintahkan, "Pergi ke formasi ruang." Mereka pun terbang ke udara, dan melihat api melesat keluar dari kuil api dan menghilang. Dia benar-benar keluar dari kuil api?" Penatua kedua tercengang, dan penatua utama pun terdiam. Tidak mungkin. Formasi ruang ini bahkan tidak bisa ditembus oleh dewa. Bagaimana dia bisa keluar begitu saja? "Penatua, apa sebaiknya kita segera memberitahu kepala sekte?" Penatua kedua mulai khawatir, namun penatua utama malah membentak, "Kepala sekte hanya diberitahu saat ada krisis besar. Kalau tidak, jangan ganggu mereka." Tapi ini, mungkin saja dia punya senjata sihir khusus yang bisa menembus formasi ruang, jadi dia bisa kabur. Penatua utama mencoba menebak. "Lalu sekarang bagaimana?" Penatua kedua merasa sayang, sementara para penatua lainnya berkata, "Kemungkinan besar sekarang orang dari kekuatan lain bisa mendapatkan pil setengah dewa dengan mudah. Kita sudah menyinggung orang yang sangat berbahaya." "Tidak, katanya kita termasuk dari 10 kekuatan terlemah." Ucapan itu membuat penatua utama makin marah. "Tanpa pil setengah dewa itu, kita tetap tidak lebih lemah dari mereka." Namun, penatua kedua khawatir, "Penatua, mungkin beberapa murid akan meninggalkan kuil api karena pil setengah dewa ini. Aku sudah perintahkan, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar." Penatua utama mendengus. Penatua kedua berkata dengan serius, "Tapi tak mungkin kita menutup pintu keluar selamanya, kan? Tutup sementara waktu. Kalau mau keluar, harus lewat jalur khusus di balai penatua." Ucap penatua utama lalu pergi dengan marah. Penatua kedua hanya bisa mengangguk pasrah dan berkata kepada yang lain, "Baiklah, kalian sudah bekerja keras semalaman. Silakan istirahat." Semua orang pun bubar. Sementara itu, Lin Tian sudah meninggalkan kuil api dan menatapnya dari kejauhan sambil tertawa. "Sepertinya aku harus menjual lebih banyak pil setengah dewa agar mereka makin terpancing." Kemudian Lin Tian pergi ke pulau terpencil untuk membuat banyak pil setengah dewa, lalu bergegas ke kota api terdekat. Karena Hikin terjebak di dalam kuil api, dia tak tahu kemana Lin Tian pergi. Saat Lin Tian muncul di kota, kabar tentang pil setengah dewa langsung menyebar ke seluruh wilayah laut, membuat orang-orang ramai mencari tahu di mana mereka bisa mendapatkannya. Bahkan beberapa rumah lelang mulai menjual pil itu seharga 30 miliar koin. Lin Tian tersenyum masam. Beberapa murid kuil api benar-benar tahu cara menghasilkan uang, sampai menjualnya keluar. Namun, Lin Tian mendapat ide. Ia mencari rumah lelang yang punya kekuatan besar di belakangnya. Tempat itu adalah rumah lelang milik Jinhai Pavilion, Wan Jin Tiange.
Saat Lin Tian datang dan melihat harga pil di sana juga 30 miliar, ia mendatangi konter dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin bicara dengan orang yang berwenang." "Ngobrol?" Penjaga konter menatap Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian berkata dengan tenang, tapi penjaga itu meremehkannya dan berkata, "Kau? Serius? Kau?" Kelihatannya bukan siapa-siapa. Penjaga itu hanyalah petugas biasa. Melihat Lin Tian yang tampak seperti orang biasa dari wilayah emas, dia pun meremehkannya. Tapi Lin Tian menatapnya tajam dan berkata, "Anak muda, aku bilang aku ini penting, maka aku penting. Ayo, pergi saja. Aku sedang sibuk." Ucap penjaga itu dengan nada meremehkan, menyuruh orang lain mengusir Lin Tian. Lin Tian tidak menyangka bahwa mencari seseorang akan begitu sulit, jadi dia berencana mengeluarkan 1 butir setengah langkah pil suci. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang dari luar. Pemimpinnya tersenyum ke arah Lin Tian dan berkata, "Wah, siapa ini? Sungguh kacau. Mau diusir keluar, ya?" Orang yang berbicara itu adalah Hao Tian dari Paviliun Haitian. Lin Tian tidak menyangka bahwa orang-orang dari Paviliun Haitian akan datang, namun dia justru senang, karena ini akan menjadi lebih menarik. Tapi Hao Tian tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, dan mengira Lin Tian takut. Dia mengejek Lin Tian, "Kenapa? Gak kenal aku?" "Aku kenal, tapi sepertinya kau belum kapok," balas Lin Tian sambil tersenyum. Hao Tian tertawa, "Apa? Tanpa pengawalmu, kau pikir masih bisa sok hebat di depanku?" Lin Tian tahu bahwa Han Feng sudah tidak ada di sisinya, jadi Hao Tian merasa bisa berlaku sombong padanya. Tapi Lin Tian hanya tersenyum tenang, "Tanpa dia pun, aku masih bisa menghajarmu." "TCH, cuma kamu?" Hao Tian sama sekali tak menganggap Lin Tian serius. Namun saat itu, petugas loket mendekati Hao Tian dengan hormat dan berkata, "Tuan muda Hao Tian, Anda datang." "Ya, aku datang," jawab Hao Tian dengan bangga, lalu dengan sengaja menyombong di depan Lin Tian. "Lihat, saat aku datang, semua orang hormat. Tapi kamu mau diusir keluar." "Tenang saja, nanti mereka akan memintaku masuk," kata Lin Tian santai. Hao Tian tertawa, "Kau tahu ini Paviliun Wanjin? Ini dikendalikan oleh kuil Jin Hai." "Aku tahu," jawab Lin Tian masih dengan senyuman. "Kalau tahu, apa kau pikir mereka akan mengundangmu masuk?" ejek Hao Tian. Lin Tian hanya tersenyum aneh. "Mau taruhan?" "Taruhan? Ayo, aku ingin tahu kenapa kau begitu percaya diri," kata Hao Tian. Lin Tian lalu berkata kepada petugas loket, "Tolong beritahu ketua paviliun, aku ingin menemuinya." "Kau siapa? Mau jumpa ketua?" "Mimpi kali," ejek petugas. "Katakan saja padanya, aku memiliki banyak pil setengah langkah dewa untuk dijual. Jika dia berminat, suruh datang kemari. Kalau tidak, aku akan pergi dan cari balai lelang lain." "Jangan salahkan aku nanti karena tidak memberitahu," kata Lin Tian sambil tersenyum santai. Begitu Lin Tian selesai bicara, semua orang tertawa, terutama Hao Tian. "Kau kira orang masih bisa dibohongi dengan trik lama begitu?" "Menipu?" tanya Lin Tian tenang. "Jelas. Sekarang ini di seluruh kota Huohai, bahkan di wilayah laut lain, banyak penipu yang ngaku-ngaku punya setengah langkah pil dewa lalu kabur setelah dapat uang." Lin Tian tersenyum. "Oh, kau nggak percaya?" "Tentu saja tidak. Kecuali kau bisa tunjukkan 1 butir di depan mata," tantang Hao Tian. Dengan tenang, Lin Tian mengulurkan tangan kanannya, dan memperlihatkan 1 butir pil. Pil ini sangat terkenal akhir-akhir ini, jadi semua orang langsung mengenalinya. Mereka yang sebelumnya menertawakan Lin Tian, kini mendadak terdiam, bahkan petugas loket pun gemetar. Kau benar-benar punya?" "Benar. Jadi, apa kalian tertarik menerima beberapa pil dariku?" kata Lin Tian sambil tersenyum penuh percaya diri. Petugas itu langsung gugup dan berkata, Tunggu sebentar. Aku akan lapor ke ketua paviliun." Lalu ia lari ke dalam. Hao Tian memelototi Lin Tian dan bertanya, "Kau dapat dari mana?" "Aku menemukannya di suatu wilayah laut, dan karena ku dengar pil ini sedang laku keras, kupikir aku akan menjualnya." "Ada masalah?" Lin Tian menatap Hao Tian sambil tersenyum aneh. Hao Tian awalnya memang datang mencari pil, tapi tak menyangka bertemu Lin Tian, apalagi Lin Tian benar-benar punya pil itu. Ia hanya bisa diam memandangi Lin Tian. Pil ini bisa menaikkan 1 tingkat kecil.
Kau mau atau tidak? Tanya Lin Tian. Kau, jangan sombong dulu, balas Hao Tian jengkel. Maaf, tapi aku memang sombong, jawab Lin Tian santai. Hao Tian hanya bisa diam. Sementara itu, petugas tadi telah sampai di ruang rahasia dan dengan hormat berkata, Ketua Pavilion. Bukankah sudah kubilang? Jangan ganggu aku kalau tidak penting, balas sang ketua. Ada seseorang yang bilang dia punya banyak pil setengah langkah dewa, dan bertanya apakah kita bersedia menerimanya. Tapi katanya, Anda sendiri yang harus konfirmasi. Begitu mendengarnya, pintu terbuka dan muncullah seorang pria tua berambut biru. Banyak, kau bilang? Ya, seorang anak muda. Dia bilang ingin bertemu langsung dengan ketua. Baik, ayo kita lihat, jawab ketua itu segera. Ia adalah Jin Huan Sui, ketua Pavilion Wan Jin Tian. Petugas itu segera membawanya ke Lin Tian. Sesampainya di sana, ia menunjuk Lin Tian dan berkata, dia orangnya. Begitu melihat Lin Tian, Jin Huan Sui langsung berkata ramah, saya Jin Huan Sui, ketua Pavilion Wan Jin Tian. Boleh saya tahu berapa banyak pil yang Anda miliki, nak? Aku ingin bicara berdua saja. Terlalu banyak orang di sini, kata Lin Tian sambil sengaja menatap ke arah Hao Tian. Silakan, jawab Jin Huan Sui sopan. Ia segera membawa Lin Tian pergi, sementara Hao Tian ditinggal menggigit jari. Aku datang atas perintah untuk bertemu ketua pavilion, kata Hao Tian buru-buru. Kau siapa? Aku dari Pavilion Hai Tian, dan membawa surat dari tetua kami. Tunggu. Aku akan urus ini dulu, jawab Jin Huan Sui, lalu pergi bersama Lin Tian. Hao Tian hanya bisa menggertakkan gigi, sialan. Di dalam ruang rahasia, Jin Huan Sui dengan semangat berkata, nak, silakan bicara. Sebelum itu, mari buat kesepakatan dulu, kata Lin Tian. Kesepakatan apa? Bahwa setelah aku bicara, Anda tidak boleh berniat jahat dan harus jaga rahasia. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Jin Huan Sui segera mengangguk, kami pebisnis, punya reputasi. Tidak akan berbuat jahat. Lin Tian pun mengeluarkan jimat kontrak roh dan berkata, lebih baik buat perjanjian resmi. Setelah kontrak disetujui, Lin Tian akhirnya berkata, aku punya pil setengah langkah dewa dalam jumlah tak terbatas. Apa? Tak terbatas? Maksudmu? Jin Huan Sui terkejut. Nanti aku jelaskan, tapi jangan kaget. Silakan, kata Jin Huan Sui. Lin Tian pun akhirnya menjelaskan, orang-orang dari kuil api, Fire Temple, ingin memaksaku tunduk, jadi aku melarikan diri dan berencana menjual pil ini lewat balai lelang kalian. Soal keuntungan, Anda pasti tahu sendiri berapa besar nilainya. Mata Jin Huan Sui langsung memerah karena antusiasme, satu butir saja bisa terjual 30 miliar. Kalau kita ambil 10% saja, itu sudah 3 miliar. Dan kalau jumlahnya tak terbatas, maka... Jadi, apakah Anda tertarik dengan kerjasama ini? Tanya Lin Tian dengan senyum misterius. Air ajaib emas, Golden Magic Water, merasa seolah-olah rezeki jatuh dari langit, tapi dengan dewasa dia berkata terang-terangan, kau benar-benar tahu cara membuatnya? Apa kau percaya? Lin Tian balik bertanya. Aku hanya ingin memastikan, kata air ajaib emas dengan canggung. Lin Tian tertawa, begini saja, aku akan membuatkannya sekarang juga. Tapi ingat, kita sudah sepakat bahwa semuanya harus dirahasiakan. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Pasti, ini aman dan rahasia mutlak. Air ajaib emas tentu bukan orang bodoh, apalagi setelah tahu Lin Tian baru saja kabur dari kuil Dewa Api. Jika dia juga bertindak bodoh seperti kuil Dewa Api, membunuh ayam yang bertelur emas, akhirnya Lin Tian akan pergi, dia tak mendapatkan apa-apa, malah berujung petaka. Melihat niat baik pihak itu, Lin Tian mengeluarkan beberapa bahan dan mulai meracik. Setelah 1 jam, Lin Tian mengeluarkan 10 pil dari tungku. Setiap pil sama persis seperti yang ada di pasaran. Bibir air ajaib emas bergetar, sungguh-sungguh asli. Lelang saja, kata Lin Tian sambil melemparkan 10 pil itu. Air ajaib emas menerima dengan tangan gemetar. Semuanya dilelang. Selama kau merahasiakannya, aku akan membuatkannya untukmu setiap hari. Tak perlu kujelaskan lagi. Merasa seperti mendapat emas, air ajaib emas dengan semangat menjawab, jangan khawatir. Urusanmu adalah urusanku mulai sekarang. Tak akan ada yang tahu siapa pembuat pil ini.
Itu baru bagus. Air ajaib emas dengan semangat menyimpan pil-pil itu, lalu membawa Lin Tian keluar dan memerintahkan semua orang di pavilion Wan Jintian agar memperlakukan Lin Tian sebagai tamu kehormatan. Perubahan sikap ini membuat semua orang bingung. Tapi air ajaib emas tak menjelaskan alasannya, membuat semua orang bertanya-tanya. Setelah pengaturan selesai, dia memanggil Hai Hao Tian dan yang lainnya ke halaman. Begitu Hai Hao Tian mendapat gilirannya, dia langsung menyerahkan surat. Tapi air ajaib emas masih tenggelam dalam kebahagiaannya. Namun setelah membaca surat itu, ekspresinya berubah muram. Apa maksudnya pavilion Haitan ini? Hai Hao Tian tersenyum, bukankah ada kabar tentang pil setengah langkah dewa belakangan ini di kuil api? Tetua kami cuma ingin kau membantu mencari tahu siapa pembuat pil itu. Nanti akan ada imbalan. Kau ingin tahu siapa pembuat pil itu? Air ajaib emas pura-pura bodoh lalu melemparkan surat itu kembali. Hai Hao Tian bingung. Pergilah. Bilang pada tetuamu, aku tak punya waktu untuk urusan seperti itu, kata air ajaib emas, tak mau melanjutkan. Wajah Hai Hao Tian jadi muram, sementara Lin Tian sedang duduk santai sambil minum teh dengan senyum menyindir. Merasa diperlakukan tidak adil, Hai Hao Tian berkata, Ketua Pavilion Emas, bagaimanapun aku ini dari Pavilion Haitan. Lalu kenapa? Apa aku harus memenuhi permintaanmu yang tak masuk akal? Air ajaib emas bertanya dingin. Hai Hao Tian tak bisa menjawab dan hanya bisa menggerutu, sampai jumpa. Tapi sebelum pergi, dia melirik ke arah Lin Tian dan berkata, namamu siapa, saudara muda? Aku Lin Tian. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Tuan Lin. Terserah. Setelah Lin Tian mengangguk, air ajaib emas tersenyum, kalau begitu, kapan kita mulai membuat pil? Kau siapkan saja bahan-bahan dan ruang rahasia untukku, aku akan segera mulai. Baik. Air ajaib emas langsung meminta daftar bahan dari Lin Tian, dan setelah semuanya siap, diberikan ke Lin Tian. 1 hari kemudian, Lin Tian telah meracik ratusan pil dan memberikannya ke air ajaib emas, yang lalu melelangnya dengan harga awal 30 miliar. Seluruh kota Dewa Api menjadi gempar. Pavilion Wan Jintian mulai melelang pil-pil secara besar-besaran, membuat semua orang penasaran dari mana asal pil-pil itu. Namun air ajaib emas tetap bungkam dan menolak menemui siapapun, bahkan orang-orang dari kekuatan besar. Di sisi lain, Hai Hao Tian sedang duduk di rumah teh di seberang Pavilion Wan Jintian. Kenapa bisa Pavilion Wan Jintian punya begitu banyak pil? Gumamnya. Saudara Hao Tian, apa kita harus terus menunggu di sini? Tanya seseorang. Hai Hao Tian menjawab dengan serius, aku sudah mengirim orang ke kuil api untuk menyelidikinya, tapi mungkin butuh waktu. Yang lain terdiam, dan Hai Hao Tian terus memikirkan asal pil-pil itu, sampai berita itu akhirnya sampai ke kuil api. Di aula tetua, 2 tetua yang baru saja bangun berkata, Tetua, kenapa kau memanggil kami? Ekspresi sang tetua muram. Barusan terdengar kabar bahwa ada banyak pil setengah langkah dewa di kota Dewa Api. Pada hari lelang, Pavilion Wan Jintian melelang ratusan. Ratusan? 2 tetua langsung terkejut. Sang tetua berkata dengan wajah gelap, kurasa pembuat pil itu kini bekerja sama dengan Pavilion Wan Jintian. Kita pergi ke sana, saran para tetua. Namun sang tetua melirik mereka dingin, Pavilion Wan Jintian milik kuil emas. Apa maksudmu, tetua? Saya pikir orang itu sudah bergabung dengan kuil emas. Dia menjual pil di kota Dewa Api untuk menyindir kita, kata tetua dengan kemarahan yang memuncak. Para tetua yang lain menyesal. Seandainya kita rekrut dia dulu. Sekarang malah jadi keuntungan pihak lain. Kehilangan besar bagi kita. Sang tetua menatap tajam dan berkata, apa maksudnya ini semua salahku? Semua langsung diam, karena mereka tahu temperamen sang tetua. Mereka tak berani membalas, hanya bisa menunjukkan ekspresi canggung. Tetua kedua akhirnya angkat suara, kalau sudah sampai tahap ini, kita harus mengalah. Mengalah? Tetua pertama jelas tidak rela. Tapi mau bagaimana lagi? Masa kita kirim orang ke kuil emas? Tetua tahu itu akan sulit, tapi tetap berkata dingin, aku harus tahu siapa dia. Kalau sudah tahu, lalu apa? Aku akan menangkapnya jika ada kesempatan. Tapi kalau dia benar dari kuil emas, bukankah itu bisa memicu perang? Kalau kita biarkan dia, lalu dia bekerja sama dengan kekuatan lain, kita bisa jadi pihak terlemah di masa depan. Semakin dipikir, tetua semakin geram.
Dia ingin segera menyingkirkan Lin Tian. Tetua kedua hanya bisa menghela napas tanpa tahu harus berkata apa. Sementara sang tetua berdiri dan berkata, aktifkan formasi ruang. Formasi? Semua saling pandang. Aku ingin agar semua pil dilelang bebas. Kita akan beli juga, agar tidak tertinggal terlalu jauh dari kekuatan lain. Semua merasa masuk akal dan bahkan semangat ingin beli. Tapi tetua menambahkan, sambil kalian menyusup ke kota Dewa Api dan rahasiakan, selidiki siapa pembuat pil itu. Baik. Semua langsung setuju dan pergi satu persatu. Tetua kedua menatap tetua pertama dan berkata ragu, apa kau benar-benar ingin tahu identitasnya? Bahkan jika aku tak bisa menangkapnya, aku harus tahu siapa dia, kata tetua keras. Tetua kedua hanya bisa mengangguk, baik, aku akan menyelidikinya. Dan begitulah, dua tetua itu pun mulai bergerak, dan tetua pertama berkata dengan dingin, kalau aku benar-benar tahu siapa dia, aku tak peduli dia dari kuil emas atau bukan. Elder itu diam-diam memaki sebelum meninggalkan aula sesepuh. Di kamar Elder Su, dia berkata kepada Han Tianfeng, ayo, kita pergi keluar. Keluar? Kemana? Han Tianfeng bertanya dengan heran, tapi Elder Su menghela napas. Baru-baru ini terjadi sesuatu yang luar biasa di kuil api. Aku ingin menyelidikinya. Luar biasa? Menyelidiki? Ya, ikuti saja aku. Setelah Elder Su selesai bicara, dia membawa Han Tianfeng keluar, dan Han Tianfeng mengikutinya. Sementara itu, Lin Tian masih terus meramu pil, tapi Jin Huan Sui datang menemuinya. Lin Tian langsung berkata, pilnya belum selesai diramu. Bukan, aku baru saja dapat kabar dari kuil api, kata Jin Huan Sui. Kamu bisa dapat informasi dari kuil api? Lin Tian menatapnya penasaran, dan Jin Huan Sui tersenyum. Sebenarnya, tiap dari 10 kekuatan besar itu punya mata-mata, dan beberapa di antara kelompok tetua mereka adalah orang kita. Oh, begitu rupanya, kata Lin Tian yang akhirnya paham. Tapi Jin Huan Sui berkata dengan semangat. Tebak, berita apa yang aku dapat? Katakan. Mereka bilang, para sesepuh di kuil api marah besar, dan ingin mencari tahu siapa pramupil itu. Mereka juga membuka kuil agar bisa membeli pil, supaya para setengah dewa mereka tidak kalah dari yang lain. Jin Huan Sui tertawa mendengarnya. Oh, mereka membuka formasi kuil api? Ya, Jin Huan Sui mengangguk dan tertawa. Lin Tian berpikir sebentar, lalu tertawa. Kalau nanti orang kuil api datang beli pil, boleh dong kita naikin harganya? Begitu mendengar itu, Jin Huan Sui tertawa senang. Saudara, itu memang rencana saya. Serahkan padaku. Malam ini juga akan aku naikin harganya. Jin Huan Sui berkata dengan bangga, dan Lin Tian tertawa lalu melanjutkan meramu pil. Sore harinya, setelah Lin Tian selesai meramu pil hari itu, dia memberikannya kepada Jin Huan Sui, lalu keluar ke kota untuk melihat-lihat suasana. Tanpa disangka, baru keluar dari Wan Jin Tiange, dia langsung melihat dua orang mengawasinya, Hai Hao Tian dan Hikin. Lin Tian tersenyum pahit. Ah, mereka lagi. Hikin, setelah mendengar dari Hai Hao Tian bahwa Lin Tian mencari perlindungan di Wan Jin Tiange, awalnya tidak percaya. Tapi begitu melihat Lin Tian, dia langsung membawa orang-orang untuk mengepungnya di jalan. Lin Tian menatap Hikin sambil tertawa. Mau cari masalah di sini? Hikin tersenyum. Bocah, ini bukan kuil api, ini kota Dewa Api. Ini wilayah aliansi Dewa Api. Menurutmu aku bisa apa di sini? Tapi sekarang aku orang dari kuil emas, kata Lin Tian. Hikin tertawa meremehkan. Lalu kenapa? Di sini, semua harus ikut aturan kami. Yakin? Lin Tian menantangnya. Tentu saja. Lin Tian pun langsung melompat ke depan gerbang Wan Jin Tiange. Hikin mengejarnya dengan anak buah, tapi Lin Tian berteriak. Semua, ada yang bikin keributan di sini. Sebagai tamu kehormatan, Lin Tian langsung dilindungi para penjaga Wan Jin Tiange. Hikin berkata, aku dari aliansi Dewa Api. Berani halangi aku? Saat itu, Jin Huan Sui muncul dan berkata, Elder He, ada apa? Orang ini harus kami tangkap. Hikin menunjuk Lin Tian. Tapi Jin Huan Sui tersenyum. Dia orang kuil emas. Kalau kalian berani menyentuhnya, berarti kalian menantang kami.
Hikin terdiam. Kuil emas adalah salah satu dari 10 kekuatan besar, sementara aliansi Dewa Api hanya kekuatan besar di dunia api saja, masih jauh levelnya. Akhirnya, Hikin menggertakkan gigi. Baiklah, aku akan kembali minta izin. Setelah itu dia pergi, dan Lin Tian tersenyum. Silakan. Hikin pergi dengan marah, dan Jin Huanshui menoleh ke Lin Tian. Tuan Lin, saya khawatir mereka akan mencelakanmu. Tidak apa-apa, aku hanya jalan-jalan, jawab Lin Tian santai. Setelah Jin Huanshui pergi, Lin Tian melihat ke arah Hai Hao Tian di kedai teh seberang dan bertanya, "Kau juga mau melawanku?" Hai Hao Tian tampak canggung. "Aku tak sebodoh itu untuk bertindak di sini." Lin Tian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, Han Tianfeng muncul dari sudut jalan. "Kamu di sini?" Lin Tian tersenyum dan melihat ke arah Elder Su. "Kalian juga di sini rupanya." "Ayo, kenapa kamu ada di sini?" tanya Han Tianfeng. "Aku punya teman di Wanjin Tiange, jadi mampir," jawab Lin Tian dengan santai. Han Tianfeng tertawa. "Awalnya kukira kamu juga datang untuk pil itu." "Ah, aku bukan siapa-siapa. Untuk apa aku cari pil itu?" Han Tianfeng mengangguk. "Iya juga. Lalu kamu kesini memang untuk pil itu?" Han Tianfeng menggeleng. "Tidak juga. Hanya saja ada masalah besar di kuil api, dan pil itu katanya sangat hebat. Kalau bisa dapat, ya lumayan. Tapi ku dengar harganya mahal," kata Lin Tian. Han Tianfeng penasaran. "Berapa satuannya?" 30 miliar mulai." Han Tianfeng kaget bukan main. "Apa? Semahal itu?" "Memang," jawab Lin Tian berpura-pura bodoh. Han Tianfeng menghela napas. "Ya sudah, kita lihat-lihat saja." Elder Su berkata, "Kalian ngobrol saja, nanti kalau ada waktu, ikut aku ke kuil." "Siap." Han Tianfeng kemudian menarik Lin Tian. "Akhirnya bebas juga." "Kamu nggak bebas selama ini?" "Ya jelas enggak, tiap hari latihan." Han Tianfeng mengeluh. Saat mereka bicara, Lin Tian menunjuk ke arah seberang. "Lihat itu." Ternyata itu Hai Hao Tian, yang langsung membuat Han Tianfeng semangat. "Apa kita hajar dia?" "Tidak bisa, ini di kota." "Benar juga." Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi mencari tempat ngobrol. Han Tianfeng memilih kedai arak dan mengajak Lin Tian minum, sementara Hai Hao Tian mengikuti mereka diam-diam sambil menggerutu dalam hati. "Suatu saat aku akan bunuhmu." Sementara itu, Hikin telah kembali ke markas aliansi Dewa Api dan menemui Yu Lao Guai. "Elder Yu, kau sudah menemukannya?" tanya Elder Yu. Wajah Hikin tampak kesal. "Ada sedikit masalah." "Masalah? Maksudmu apa?" Elder Yu menatap tajam ke arahnya. Hikin menjelaskan semuanya satu persatu, tetapi pada akhirnya dia tampak tak berdaya. "Pemimpin Pavilion Emas sudah bicara, jadi aku tidak berani bertindak di depan umum." Wajah si tetua Yu tampak muram. Jangan bilang anak itu benar-benar menyerahkan tubuhnya ke kuil emas. Mungkin saja. Hikin juga berpikir demikian, dan hati si tetua Yu pun dipenuhi amarah. Kalau benar begitu, akan sulit untuk mendapatkan kembali tubuh itu. Jadi bagaimana? Hikin tampak frustasi, namun si tetua Yu mendengus, "Awasi dia. Begitu ada kesempatan, dan di tempat sepi, tangkap dia." "Baik, tetua." Hikin menjawab. Lalu si tetua sepertinya teringat sesuatu dan bertanya, "Aku dengar, baru-baru ini muncul yang disebut pil dewa setengah langkah?" "Ya, sekarang banyak orang dari kekuatan lain berdatangan ke kota, terutama dari 10 kekuatan besar, semuanya ingin mencari tahu siapa pembuat pil itu," jelas Hikin. "Apakah alkemis itu bukan dari kuil api?" tanya si tetua Yu penasaran. Hikin menghela napas, "Tetua, Anda belum tahu. Demi memonopoli alkemis itu, orang-orang kuil api sudah mencarinya tiap malam belakangan ini. Akibatnya, malah jadi bumerang dan alkemis itu dipaksa keluar dari kuil." "Oh, ceritakan lebih lanjut." Hikin pun menjelaskan semuanya dengan rinci. Setelah mendengarnya, si tetua Yu langsung bersemangat, "Ini adalah kesempatan." "Kesempatan?" tanya Hikin. "Ya,
Kalau kita bisa menemukan alkemis itu lebih dulu, kita bisa bilang bahwa aliansi Dewa Api bisa melindunginya. Dengan begitu, dia bisa bantu kita membuat pil, dan para pemuja dewa setengah langkah kita bisa jadi lebih kuat. Kalau begitu, 10 kekuatan tersembunyi itu pun bukan tandingan kita, dan aliansi Dewa Api bisa duduk sejajar dengan mereka. Hikin tampak kagum, maksud tetua? Urusan dengan bocah itu bisa ditunda. Tapi alkemis itu harus ditemukan secepatnya, mengerti? Hikin mengangguk, saya akan berusaha semaksimal mungkin menyelidikinya. Baik, pergi sekarang. Setelah itu, Hikin pun pergi. Sementara itu, si tetua Yu bergumam penuh semangat, kalau benar kita bisa menarik alkemis itu ke pihak kita, aliansi Dewa Api pasti akan berkembang pesat. Sementara itu, Lin Tian masih duduk minum bersama Han Tianfeng di kedai. Han Tianfeng terus memikirkan tentang pil dewa setengah langkah itu, jadi ia mengambil beberapa tegukan anggur dan berkata, menurutmu, siapa yang membuat pil itu? Siapa yang tahu? Lin Tian pura-pura tidak tahu dan tersenyum. Han Tianfeng menghela napas, kalau saja aku punya pil itu, aku sudah di tingkat 2 atau 3 sekarang. Mencapai tingkat 7 atau 8 akan sangat luar biasa. Lin Tian tersenyum, dan Han Tianfeng bingung, kenapa kau tertawa? Aku mau bilang sesuatu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Apa itu? Tanya Han Tianfeng penasaran. Lin Tian berkata, pil ini, yang pertama bisa menaikkan 1 tingkat. Tapi yang kedua tidak bisa. Apa maksudmu hanya bisa efektif sekali? Han Tianfeng terkejut. Bukan. Makin banyak yang diambil, makin kecil efeknya. Misalnya, 1 pil naik 1 tingkat. 2 pil naik tingkat kedua. 4 pil untuk naik tingkat ketiga. 8 untuk tingkat keempat. Makin ke belakang makin lemah efeknya. Paham? Han Tianfeng terkejut dan bertanya, jadi perlu berapa banyak pil untuk naik banyak tingkat? Tentu saja, kalau ada puluhan pil, naik dari tingkat 1 ke 50 pun sangat mungkin, kan? Jawab Lin Tian dengan senyum. Han Tianfeng heran, kau tahu dari mana? Aku dengar-dengar saja. Lin Tian menjawab santai. Han Tianfeng akhirnya paham dan tertawa. Kalau begitu, kalau dapat puluhan pil, naik beberapa tingkat pun sudah lumayan. Lin Tian tersenyum. Ayo, aku kasih beberapa ke kamu. Kau punya? Tanya Han Tianfeng penasaran. Lin Tian tersenyum, aku dekat dengan pemimpin pavilion emas. Aku sudah dapat beberapa. Sekarang kita pergi keluar kota, cari tempat aman untuk mengonsumsinya. Han Tianfeng senang bukan main, oke. Mereka berdua pun keluar kota. Saat Hai Hao Tian melihat mereka pergi, ia langsung memberitahu Hikin. Hikin yang mendengar Lin Tian keluar kota langsung membawa sekelompok senjata sihir dan mencari mereka. Saat itu, Lin Tian dan Han Tianfeng tiba di sebuah area laut. Lin Tian mengeluarkan puluhan pil dan tersenyum. Coba dulu efeknya. Kau benar-benar punya? Mata Han Tianfeng berbinar seperti anak kecil melihat permen. Tentu saja. Han Tianfeng langsung mengambil satu dan memakannya. Kultivasinya naik dari tingkat 1 ke 2. Ia sangat bersemangat, ampuh. Benar-benar ampuh. Ambil 2 sekaligus sekarang, ujar Lin Tian. Han Tianfeng langsung menelan 2 pil, naik ke tingkat 3. Lalu Lin Tian memberinya 4, 8, 16, dan 32 pil hingga ia naik ke tingkat 7. Akhirnya, Lin Tian berkata, cukup ya, sampai di sini saja. Han Tianfeng ragu, tingkat 7? Ya, selanjutnya butuh 64 pil, jawab Lin Tian. Han Tianfeng berterima kasih, aku berutang budi padamu. Tidak apa-apa, toh itu juga dari pemimpin pavilion emas, jawab Lin Tian. Tetap saja, aku tetap berutang padamu, ujar Han Tianfeng tulus. Lin Tian hanya bisa tersenyum. Oke, kalau begitu, kau yang urus orang-orang itu. Siapa maksudmu? Lihat, Lin Tian menunjuk ke arah kelompok Hikin yang datang. Han Tianfeng yang baru saja menembus tingkat 7 langsung berkata, baik. Hikin dan rombongannya pun melompat dan mengepung Lin Tian dan Han Tianfeng. Hai Hao Tian berkata dengan bangga, bocah, kali ini kau tidak bisa kabur. Sepertinya terakhir kali kau yang kabur, canda Lin Tian. Hai Hao Tian jengkel, itu karena senjata sihir waktu itu kurang kuat. Sekarang kami bawa senjata dari aliansi api laut. Lin Tian tertawa,
dan Hai Hao Tian makin marah. Lihat, dia masih bisa sombong. Hikin snare dan berkata, "Kau pikir kami datang tanpa persiapan? Lihat ini." Hikin melempar bola merah yang langsung berubah menjadi lautan api dan menjebak Lin Tian serta Han Tianfeng. Hai Hao Tian terkejut dan berseru, "Apa itu bola dewa lautan api legendaris?" "Ya, itu senjata tingkat dewa dari aliansi api laut." "Sangat kuat," kata Hikin dengan bangga. Namun, tiba-tiba udara dingin menyebar dari tubuh Han Tianfeng, dan api di dalam bola menghilang begitu saja. Hikin terkejut, "Apa yang terjadi?" Han Tianfeng menunjuk dirinya sendiri. "Aku, tingkat 7. Mata Hikin membelalak, "Bukannya kau baru tingkat 1? Gimana bisa?" Hai Hao Tian juga kaget, di kota tadi, dia masih tingkat 1. "Haha, aku minum pil dewa setengah langkah, jadi naik tingkat," ujar Han Tianfeng dengan tawa. Mendengar ini, wajah Hikin menjadi buruk, dan Han Tianfeng menantang, "Ayo, coba lagi nyalakan api kalau berani." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?